Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang turut mensukseskan program 100 Kota Smart City di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja prospek dan upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam rangka mensukseskan program Smart City ini, alangkah baiknya kita tahu apa sih itu Smart City? Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 6 dimensi yang ada dalam Smart City. Yang pertama ada government. Yang kedua ada smart branding. Yang ketiga ada smart economy. Yang keempat ada smart living. Yang kelima ada smart society. Dan yang keenam ada smart environment. Smart government yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Simpatik. Simpatik ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu kegiatan harian, kegiatan bulanan, absensi pegawai, dan juga capaian kerja dari pegawai tersebut. Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, pastikan terlebih dahulu handphone Anda telah terinstall aplikasi Simpatik Mobile. Lalu, buka aplikasi Simpatik Mobile, izinkan semua permission aplikasi Simpatik Mobile. Lalu setelah itu, isikan NIK atau NIP dan password untuk login aplikasi Simpatik Mobile. Jika sudah, daftarkan terlebih dahulu wajah Anda agar bisa absensi dengan aplikasi Simpatik Mobile. Kalian juga dapat melihat riwayat absensi kalian melalui tab riwayat. Smart branding adalah salah satu taktik pemasaran suatu kota untuk menciptakan positioning yang besar dan kuat dalam lingkup regional dan secara global. Tujuan dari smart branding ini sendiri adalah adanya peningkatan daya saing wilayah menggunakan penataan wajah kota dan pemasaran potensi wilayah baik pada lingkup lokal, nasional, dan juga internasional. Untuk mendukung smart branding pada Kabupaten Banyumas, maka dibuatlah aplikasi Dolan Banyumas. Dolan Banyumas adalah aplikasi yang memudahkan para traveler dalam menemukan guide untuk menikmati indahnya Banyumas dengan fasilitas lengkap dari objek wisata, desa wisata, penginapan, kuliner, dan oleh-oleh. Bagi pemerintahan Kabupaten Banyumas, mengharapkan dari aplikasi Dolan Banyumas ini dapat memudahkan para wisatawan untuk mencari objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, bahkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan bagi pelaku pariwisata dan para pemilik usaha pariwisata, baik itu usaha akomodasi, usaha transportasi, usaha rumah makan, usaha souvenir, pemandu wisata, Pokdarwis desa wisata, serta pengelola daya tarik wisata lainnya dapat menawarkan paket wisata berkualitas berdasarkan data dari aplikasi yang dibangun. Bahkan bagi masyarakat atau wisatawan, aplikasi Dolan Banyumas ini diharapkan akan dengan mudah untuk mencari daya tarik wisata yang berkualitas untuk dikunjungi baik bersama keluarga maupun rombongan besar. Aplikasi ini akan memandu wisatawan sampai lokasi daya tarik wisata yang dituju dengan bantuan map. Smart Economy Kabupaten Banyumas. Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi. Yang era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat
melalui berbagai program, diantaranya mewujudkan Eling Pajak atau Eling PBB, merupakan aplikasi yang digunakan untuk wajib pajak dan untuk melakukan pengecekan tagihan pajak PBB dan dapat dibayarkan menggunakan kredit. Kabupaten Banyumas meluncurkan Eling Pajak yang merupakan sistem pembayaran pajak daerah secara online. Peluncuran aplikasi Eling Pajak ini dilakukan oleh PLT Bupati Banyumas. Dengan adanya sistem Eling Pajak ini, maka pembayaran pajak jauh lebih mudah dan aman. Aplikasi ini sudah melalui uji coba dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat luas. Aplikasi ini juga dikategorikan aplikasi yang mengimplementasikan Smart City pada dimensi Smart Economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Contoh aplikasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Banyumas dalam membangun Smart Economy, yaitu dengan nama Eling Pajak. Smart Living Kabupaten Banyumas. Smart Living mendorong wujudnya kota layak huni yang menjamin kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan hidup tersebut dapat dinilai dari 3 elemen, yaitu kelayakan kualitas lingkungan yang sehat, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Kota layak huni atau livable city adalah kota di mana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah contoh aplikasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Banyumas dalam membangun Smart Living, yaitu dengan nama PSC atau Public Safety Center 119 Satria. Kemudian ada society atau masyarakat yang cerdas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi tinggi. Contohnya ada di Kabupaten Banyumas ini ada Patah Sosial Mitra Kurir Langit atau penanganan cepat, tanggap, dan tuntas dalam pendampingan warga miskin penderita sakit kronis. Tujuan inovasi ini adalah memberikan pendampingan secara tepat, tanggap, dan tuntas kepada warga miskin yang menderita sakit kronis dari segala hambatan, penyiapan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, biaya saat menunggu di rumah sakit, biaya transportasi ambulans, biaya rumah singgah pasien, atau lain sebagainya. Inovasi ini menjadi solusi bagi warga miskin yang menderita sakit kronis dan harus segera ditangani. Inovasi ini fokus penanganan masalah sosial berbasis kemitraan sebagai model pemecah masalah sosial terbaik yang dapat dilakukan di setiap kabupaten atau kota. Sebelum ditemukan inovasi ini, warga miskin sering menghadapi kendala atau hambatan penyiapan administrasi, biaya di luar tanggungan BPJS, sarana transportasi, dan kebutuhan pasca perawatan medis. Melalui inovasi ini, warga miskin yang menderita sakit kronis cukup menginformasikan melalui layanan hotline, SMS, atau Facebook, maka dengan cepat, tanggap, dan tuntas, tim akan segera melakukan penanganan bersama jajaran mitra kerja yang tergabung dalam Patah Sosial Mitra Kurir Langit. Melalui inovasi ini, warga miskin yang sakit kronis akan diberikan bantuan pendampingan dan biaya menuju rumah sakit, dan lain sebagainya. Penanganan permasalahan sosial bagi warga miskin tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah saja, sehingga melalui inovasi ini kekurangan biaya dapat ditangani secara gotong royong bersama mitra kerja. Dan dengan layanan inovasi ini, kita bisa terus bersinergi dan berbagi kebahagiaan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian ada Smart City Environment, yaitu lingkungan pintar juga menjadi hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan Smart City, khususnya di Kabupaten Banyumas ini.
sudah memiliki manajemen sampah lingkungan yang sangat menguntungkan bagi masyarakatnya. Banyumas, kota yang sangat aman dan nyaman untuk ditinggali. Namun, Banyumas memiliki masalah yang cukup kritis, yaitu sampah. Sampah Banyumas per hari bisa mencapai 600 ton, bisa berasal dari pemukiman warga dan juga kawasan industri. Juga ada warga yang suka membuang sampah sembarangan. Contohnya, yaitu buang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah ada yang namanya aplikasi Salinmas untuk di Kabupaten Banyumas, yaitu sampah online Banyumas yang gunanya untuk melakukan manajemen layaknya di bank, tetapi ditabung bukan uang, melainkan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Sampah yang ditabung kemudian akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi sampah di lingkungan dan di TPA, juga menambah penghasilan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih.